Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 anggota yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. So, here's a presentation for our group. Selamat menyaksikan. Ini dia nama anggota dari kelompok 2. Ada Aryo Pamungkas, Muhammad Yasin, Imam, Listar Indah, Rosi Anjani, dan Yustika Alawiyah. So, langsung saja kita bahas materi yang pertama. Aspek pasar menurut Stanton adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Ada 3 faktor utama menunjang terjadinya pasar, yaitu orang dengan segala keinginannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan permintaan adalah ialah jumlah barang yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran adalah berbagai kuantitas barang yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor penawaran produk dari penjual kepada pembeli, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga ongkos produksi, dan yang terakhir adalah tingkat teknologi dan tujuan-tujuan perusahaan. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, untuk bentuk pasar produsen yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Adapun dari sisi konsumen, pasar dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Untuk mengukur dan meramal permintaan yaitu yang pertama, mengukur permintaan pasar saat ini, dan yang kedua, meramal permintaan mendatang. Nah, yang selanjutnya adalah analisis studi kelayakan bisnis dari segi aspek pasar. Hendaknya kita mampu menentukan produk atau jasa, kita mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, kita mampu menganalisis permintaan dan penawaran, serta kita mampu memberikan informasi mengenai pangsa pasar. Nah, dari aspek pasar ini kita bisa menentukan segmentasi pasar, yaitu proses mengkotak-kotakan pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang potensial. Nah, adapun yang menjadi targetnya adalah sekelompok pembeli yang mempunyai kebutuhan yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Nah, dalam posisi pasar kita dapat menempuh 3 langkah, yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif, memilih keunggulan kompetitif, dan mewujudkan serta mengkomunikasikan posisi pasar. Nah, dari sisi konsumennya ada perilaku dan kepuasan konsumen. Perilaku terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang tampak dan golongan yang tidak tampak, dengan ditunjang 2 faktor, yaitu faktor sosial budaya dan faktor psikologi, sehingga menimbulkan kepuasan konsumen, yaitu perasaan senang atau kecewa setelah konsumen membandingkan kinerja produk dengan apa yang konsumen harapkan. Selanjutnya, untuk mengendalikan tingkat kehilangan konsumen, perusahaan perlu mengambil 4 langkah, yaitu menentukan tingkat bertahannya pelanggan, membedakan berbagai penyebab dan faktor hilangnya pelanggan, memperkirakan kehilangan keuntungan dari pelanggan yang hilang, dan menghitung biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan pelanggan. Dan ada juga cara mempertahankan pelanggan, yaitu menyulitkan pelanggan untuk mengganti pemasok dan memberikan kepuasan yang tinggi. Dan ada juga 5 tingkat hubungan dengan pelanggan, yaitu biasa, reaktif, bertanggung jawab, proaktif, dan kemitraan. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam ilmu bisnis dan marketing, kepuasan konsumen bisa diukur dengan indikator-indikator tertentu. Jika sebuah perusahaan berhasil menilai indikator tersebut, mereka bisa berinovasi untuk mengejar tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Armstrong dalam Priansat tahun 2017 bulan 4 menjelaskan pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan dengan erat konsumen dengan cara menguntungkan bagi perusahaan. Adapun langkah-langkah menentukan pesaing menurut Kotler yaitu mengidentifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, mengidentifikasi strategi pesaing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, mengestimasi pola reaksi pesaing, dan memilih pesaing. Aspek lingkungan hidup yang akan dipaparkan adalah mengenai yang pertama kegunaan AMDAL, yang kedua peraturan perundang-undangan AMDAL, yang ketiga komponen AMDAL, yang keempat pelaksanaan proses pengelolaan dampak lingkungan, yang kelima isi laporan AMDAL. Mengapa AMDAL? Analisis dampak lingkungan AMDAL dikembangkan sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment, yang keduanya disingkat EIA. Selanjutnya, AMDAL diperlukan
untuk melakukan suatu studi kelayakan dengan dua alasan pokok, yaitu yang pertama karena undang-undang dan PP menghendaki, yang kedua AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Nah, untuk kegunaan AMDAL atau beberapa peranan AMDAL, yang pertama pengelolaan lingkungan, yang kedua pengelolaan proyek, yang ketiga dokumen penting. Sumber peraturan dan undang-undang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berlaku secara internasional atau memperhatikan batasan wilayah negara, contohnya proyek limbah yang akan dibuang keluar atau yang dapat ditiup oleh angin jangan sampai jatuh ke negeri lain. Yang kedua berlaku di dalam negeri, contohnya di Indonesia undang-undang yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993. Di bab aspek lingkungan hidup ini, kami pelajari tentang analisis dampak lingkungan. Ada 3 macam kerangka tertulis dari AMDAL. Yang pertama ada dokumen AMDAL, yang kedua ada RPL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang ketiga ada RKL, Rencana Kelola Lingkungan. Apa sih RKL itu? RKL adalah dokumen yang berisi upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak lingkungan yang bersifat positif dan negatif. Ada 4 aktivitasnya, yaitu 1. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah. Yang kedua, ada pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir. Yang ketiga, ada pengelolaan lingkungan yang bersifat untuk meningkatkan dampak positif. Yang keempat, ada pengelolaan lingkungan yang bersifat untuk pertimbangan ekonomi. RPL. RPL dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Ciri-ciri pokok RPL sebagai berikut. Yang pertama, rencana pengelolaan lingkungan memuat pokok-pokok arahan, prinsip, pedoman, atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun positif yang bersifat strategis. Untuk yang kedua, rencana pengelolaan lingkungan dimaksud dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan. Untuk yang ketiga, mencakup peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan. Dan yang keempat, mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan. Untuk poin terakhir, format dokumen RKL, yaitu latar belakang pengelolaan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan yang di dalamnya ada tolak ukur dampak, yaitu keputusan para ahli berdasarkan baku mutu standar sesuai undang-undang yang berlaku.